Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Salam sehat dan semangat. Materi kita pagi ini adalah konsep matriks. Tujuan pembelajarannya bagaimana kamu nantinya bisa menerapkan konsep matriks pada kegiatan sehari-hari. Pembelajaran hari ini adalah mengenai jenis-jenis matriks, kemudian notasi matriks dan ordo dari matriks. Untuk itu, Ibu mohon kepada anak-anak sekalian untuk lebih fokus memperhatikan video pembelajaran ini. Baiklah, sekarang kita mulai dengan pembelajaran melalui video. Konsep matriks. Contoh masalah manajer supermarket ingin menata koleksi barang yang tersedia. Ubahlah bentuk susunan barang di supermarket di bawah ini menjadi matriks dan tentukan entry-entry-nya. Permasalahan di atas dapat kita buat dalam bentuk seperti ini ya. Kita sederhanakan, di mana koleksi dari supermarket tersebut adalah untuk koleksi susu 10 item, sabun 18 item, minyak goreng 22 item. Kemudian roti, biskuit 20 item, sampo, pasta gigi 12 item, beras, tepung 6 item. Kemudian ada koleksi permen coklat 14 item, koleksi deterjen 8 item, dan koleksi bubuk 17 item. Bagaimana kita membentuk dalam bentuk konsep matriks dari permasalahan tersebut? Perhatikan kembali gambar yang di atas tadi. Susunan barang di supermarket tersebut terdiri dari atas 3 baris dan 3 kolom. Maka bentuk matriksnya sebagai berikut. Pertama, untuk baris pertama ada 10, 20, dan 14. Kemudian untuk baris kedua ada 18, 12, dan 8. Dan untuk baris ketiga ada 22, 6, dan 17. Nah, pada kolom ya, kita lihat di sini ada 3 kolom. Kolom pertama untuk baris atas yaitu 10. Kemudian baris 2-nya adalah 18 dan baris ketiganya 22. Nah, untuk kolom kedua, baris pertama 20, baris kedua 12, dan baris ketiganya 6. Selanjutnya, untuk kolom ketiga, pada baris pertama 14, baris kedua 8, dan baris ketiga untuk kolom ketiga adalah 17. Nah, bentuk dari susunan barang supermarket tadi kita susun seperti ini, inilah yang dinamakan dengan matriks. Pada matriks A di atas, entry-entry-nya atau juga disebut dengan elemen-elemennya adalah A, I, J, di mana A di sini menggunakan huruf kecil, sementara untuk matriks itu menggunakan huruf besar. Kalau misalkannya matriks A, maka entry-entry-nya adalah A, I, J. Kalau matriksnya B, maka entry-nya disebut dengan B, I, J, dan seterusnya. Nah, entry-entry tadi
ada A, I, J. I adalah baris dan J adalah kolom. Sehingga jika entry-nya A32, maka di situ kita temukan angka 6. Artinya, koleksi barang adalah beras dan tepung. Hal yang sama untuk A21. Pada matriks untuk A21, kita dapatkan angka 18. Dan seterusnya. Maka entry A dapat dinyatakan sebagai berikut. Di sini kita lihat bersama bahwa matriks tersebut dikatakan 3 kali 3. Maksudnya di situ 3 kali 3 adalah barisnya 3, kolomnya 3. Kebetulan baris dan kolomnya sama. Nah, entry-entry-nya seperti kamu lihat di situ ada A11, kemudian A12 dan A13. Ingat, huruf pertama itu menyatakan baris. Kemudian huruf kedua itu menyatakan kolom. Untuk membacanya bukan dikatakan dengan A11 atau A12, tetapi A11, A21, kemudian A23 dan seterusnya. Mohon kepada anak-anak ibu perhatikan dengan teliti. Nah, selanjutnya notasi dan ordo matriks. Notasi matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemennya atau entry dinyatakan dengan huruf kecil. Itu tadi sudah Ibu beri contoh. Pada contoh di atas, matriks A33 di mana M sama dengan jumlah baris sama dengan 3. Dan N sama dengan jumlah kolom sama dengan 3. Sehingga ordo matriks adalah 3 kali 3. Atau penulisan bentuk umum matriks ditulis A N kali N dalam kurung jika M sama dengan N. Untuk M tidak sama dengan N, maka penulisan matriks adalah A M kali N. Ingat ya, M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ini banyak ya. Yang pertama adalah matriks baris, kemudian ada matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks diagonal, matriks segitiga, matriks identitas, dan matriks nol. Untuk mengetahui bentuk-bentuk matriks tersebut, silakan buka buku paket halaman 80 sampai 83. Selanjutnya, kita memahami apa yang dimaksud dengan transpose matriks. Transpose matriks adalah perubahan posisi elemen matriks jika matriks A sama dengan AIJ, maka transpose dari matriks A atau A pangkat T sama dengan AJI. Perhatikan, kalau yang pertama AIJ, maka AT-nya atau A transpose menjadi AJI. Perhatikan contoh. Nah, di sini matriks A sama dengan 2, 4, min 3, 5, 8, 7. Ingat, pada matriks A ini kita lihat barisnya ada 3, kolomnya 2. Kemudian, kalau kita rubah menjadi matriks transpose, maka bentuk matriks sudah berubah menjadi barisnya. Perhatikan, barisnya menjadi 2, kolomnya menjadi 3. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan transpose matriks, yaitu A
I, J untuk matriks pertama, kalau sudah dalam bentuk transpos menjadi A, J, I. Ya, seperti pada contoh bisa kita lihat A yang pertama ukuran ordonya adalah 3 kali 2, sementara untuk AT ordonya adalah 2 kali 3. Kita lanjutkan dengan kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika satu, ordo matriks AIJ sama dengan ordo matriks BIJ. Artinya, jika A 22, maka B juga harus 22. Kemudian yang kedua, setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Seperti AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Perhatikan contoh 1. Di sini ada matriks A yaitu 2, min 1, 0, 3, 9, 5. Dan matriks B 4/2 min 1, 0. 9/3, 3 pangkat 2, dan akar 25. Kita perhatikan bahwa semua elemen dari matriks A sama dengan elemen matriks B. Perhatikan sekali lagi, 2 itu sama dengan 4/2. 9 sama dengan 3 pangkat 2. 3 itu juga sama dengan 9/3. Dan 5 itu juga sama dengan akar dari 25. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Nah, di sini masalahnya adalah tentukan nilai A, B, C, dan D yang memenuhi matriks P transpos dengan matriks Q. Ya, di mana matriks P-nya adalah 2A kurang 4. D tambah 2A dan 4, kemudian 3B, 2C, dan 7. Sedangkan matriks Q adalah ordonya di sini kamu lihat barisnya 2, kolomnya 3, sementara pada P tadi barisnya 3, kolomnya 2. Ya. Nah, matriks Q elemennya terdiri dari atau entry-nya terdiri dari B kurang 5, 3, 3, A kurang C, 6, 4, dan 7. Perhatikan ya, bahwa untuk Q, perhatikan, untuk Q 1, 2, baris pertama kolom kedua adalah 3A kurang C. Nah, alternatif penyelesaian PT adalah transpos dari matriks P. Kalau tadi matriksnya berbentuk 3 kali 2, setelah kita berubah ke dalam transpos matriks P, maka matriks berubah bentuknya menjadi 2 kali 3. Karena P transpos sama dengan Q, sehingga kedua matriks tersebut menjadi sama dengan. Sehingga dari kesamaan di atas kita lihat, untuk memudahkan dalam penyelesaian, perhatikan bagian-bagian dari matriks yang paling mudah penyelesaiannya. Di sini kita lihat untuk P21 dengan Q21, yaitu 3B sama dengan 3. Maka B sama dengan 1. Dan selanjutnya untuk 2 pada matriks PT yaitu 2C, kemudian 2 untuk matriks Q sama dengan 6, sehingga 2C sama dengan 6 dan C sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusi nilai tersebut. Untuk nilai
pada entry atau elemen P11, yaitu 2A kurang 4 sama dengan Q11, yaitu B kurang 5. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa 2A kurang 4 sama dengan min 4 dan A sama dengan 0. Nah, karena A sama dengan 0, maka kita bisa menentukan nilai D sama dengan minus 3. Jadi, dari uraian di atas kita dapat A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 3, dan D sama dengan min 3. Demikianlah anak-anak pembelajaran mengenai konsep matriks. Kesimpulan dari pembelajaran ini bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Perhatikan dan ulangi video pembelajaran kalau memang masih ada yang belum paham. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan.